pasar ayam. Saya nikahkan engkau, Baghdad Al-Bukhari, dengan saudari Dr. Nahla Kirana binti Dr. Kunto Jati, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas sebesar 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dr. Nahla Kirana binti Kunto Jati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar. Dia bukan dokter. Sumpah lainnya orang bohong. Diakusi kalian semua sama si Nahla, dokter gadungan itu. Lu siapa? Lu siapa? Lu berani-beraninya ganggu acara gua, ha? Yakin lah sumpahnya orang bohong demi Allah. Itu si Nahla dokter gadungan. Ini orang bohong. Ini orang bohong, sumpah demi Allah. Lu berani-beraninya. Biarin, Pi. Orang stres kayak gini ganggu acara kita. Sumpah Mas, ini orang bohong, sumpah demi Allah. Ini orang bohong. Si Nahla itu dokter gadungan. Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Hah? Mengganggu pernikahan anak saya? Sumpah lah ini nggak ada mau ganggu. Rusak acara bapaknya masih nggak ada. Ini berkata yang sebenar-benarnya. Kalau bapaknya percaya, kita samperin saja si Nahla. Ayo masuk. Bagdad, aja dia. Ayo. Pelan-pelan Mas. Iya, ini bisa masuk dalam sendiri. Nahla mana? Nah, bener kan? Pasti si Nahla udah kabur. Iya sih, gue bohong. Gue bukan dokter. Boro-boro jadi dokter. Kuliah ekonomi aja cuma sampai semester 2. Maklum deh, gak punya duit buat bayar kuliah. Mereka juga bukan orang tua gue beneran. Karena sebenarnya gue ini anak yatim piatu. Gue ini sebenarnya tukang ayam. Mau tahu kenapa tukang ayam bisa jadi dokter? Nah, ini kisah gue. Ups, sorry, jangan di sini. Ini sih waktu gue udah jadi dokter. Kurang jauh riwayatnya. Nahla. Aduh. Hei, aja banter-banter. Nanti ayamnya mabuk, pada mual. Iya, bawel. Oke, udah beres. Let's go, honey. Hani, nama gue Nahla, bukan Hani. Wes, hati-hati. Wes. Hanya padanya rindu dia. Udah deh, risik lo nggak? Tuh, ayam-ayam di belakang tuh stres dari lo nyanyi. Mending suara bagus, ngomong aja fals. Ah, iya, yang diem. Tapi nggak gini juga kali lagunya, gue kagak ngerti. Woi, matiin nggak? Oh, ganggu aja. Inyong, itu rindu kampung halaman. Inyong rindu Cilacap.
nyemplung. Ya ampun. Sini. Waduh, Ayam siapa sih ini? balik ke kandang. Sini. Oh, tuh. Dah, Lala, ayamnya ke sana, ambil sana. Ya ampun, ya Kus tunggu. Ya. Mas, maaf Mas, ini ayam saya Mas, saya mau ambil ayam saya. Maaf ya Mas. Oh, jadi Anda penyebab malapetaka ini ya? Alah Mas. Cuman kena kotoran ayam aja dibilang malapetaka. Mbak, lihat pakai mata kepala sendiri, Mbak. Ini kemeja saya sama celana saya kotor semua. Iya, maaf. Gampang banget bilang maaf. Yaudah gini aja biar enak. Baju sama celananya Mas, saya ganti gimana? Gaji Mbak selama 1 tahun ditambah dengan ayam-ayam ini kalau dijual, itu nggak akan sanggup untuk mengganti kemeja dan juga celana saya. Ya udah. Kalau gitu saya minta maaf. Sombong banget. Mas, bentar Mas, ayamnya ini jangan dilindas. Aduh. Dasar lo sombong banget tuh jadi orang mentang-mentang orang kaya. Awas lo ya. Nah, itu yang kita tunggu udah datang. Tolong cuci mobil ini sebersih-bersihnya ya. Jangan sampai ada bau ayam lagi. Habis makan ayam, Mas. Saya abis studi tour bareng sekolah ayam. Puas. Lama banget sih. Lama ya? Itu bawa apa sih? Kamu habis meeting sama siapa sih? Habis meeting sama ayam. Sama ayam. Ya udah deh, nanti aja aku ceritain ya. Aku mau mandi dulu 2 jam. Mama ya. Itu Tante, emangnya beneran ya ayam bisa ngomong? Kalau ayam itu nggak bisa ngomong, yang bisa ngomong itu bulan. Bulan? Iya Mas. Iya Mas Bagdad, kenapa? Iya. Ini baju doang nih? Ini ambil. Iya, udah ambil. Mas, emang nggak ada yang lain gitu selain celana banyak gini? Semuanya tolong di laundry sebersih-bersihnya ya. Iya, siap. Pasti di laundry dengan bersih sampai wangi gitu ya. Tapi kayaknya menurut Clara nih, kayaknya ada yang kurang gitu apa. Jadi pada Clara belak-belak, mending dilihat dulu bentar ya Mas. Galak amat sih. Sayang, maafin aku ya lama ya sayang. Beneran 2 jam ya? Ya sayang, namanya juga tadi aku bersih-bersih. Nah sekarang kamu baru boleh peluk aku. Sini kesayangan aku yang dokter cantik. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Oh ya sayang, kalau menurut kamu kita mendingan tunangan dulu apa langsung nikah? Kok kamu malah nanya aku sih?
Ya, aku ikutin kamu aja. Kalau langsung nikah, gimana? Boleh. Wes lah Nahla, harus dipikirin. Gak bisa, sakit hati gue enak aja. Memangnya mau kayak gimana? Sakit hati harus dibayar juga dengan sakit hati. Lah iya kepriwe carane? Sekarang gue lagi sakit hati. Lah iya. Gue nggak terima ya. Dan gue akan bikin dia sakit hati juga sama kayak gue. Lah iya, kepriwe carane Nahla? Gue akan bikin dia jatuh cinta sama gue. Hah? Aduh. Terus gue buat dia jatuh cinta sama gue. Setelah dia jatuh cinta sama gue, setelah gue jadian sama dia dan dia jadi pacar gue, terus dia sayang sama gue, terus gue tinggalin deh. Biar dia tahu tuh rasa sakit hati tuh gimana. Kenapa lo ketawa? Aduh, Nahla. Emangnya kamu kenal sama dia? Kamu tahu alamat rumahnya di mana? Nahla, kita ini wong cilik. Lah wong cilik itu pasti selalu kalah sama wong gemblung. Loh, ya makanya lo bantuin gue dong. Lah iya yang bantuin tapi kepriwe carane? Lo harus cari tahu siapa dia. Ya mobil kayak dia di sini tuh nggak banyak lah. Jadi nyarinya gampang. Nggak susah kayak nyari muka lo. Oke lah, misalkan kamu sudah kenal, sudah deket-deketan sama si Cak Gemblung. Lah terus kalau misalkan kamu beneran jatuh cinta sama dia tuh kayak gimana ayo? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin gue jatuh cinta sama orang yang udah nyakitin gue. Ngerti? Oke, Inyong bakalan bantuin kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu ora boleh beneran jatuh cinta karo dia. Deal. Deal. Ya, sembarangan jadi bocah. Bener juga apa kata Lukus. Ternyata nyari orang gemblung tuh susah. Dari kemarin loh kita lewat sini, tapi nggak ada tuh mobilnya yang lewat. Wes Nahla, ingat, ya kita ngomongin yang lain aja. Ngomongin apa? Ngomongin cinta. Cinta? Ngapain lo ngomongin cinta? Apaan sih lo? Kus, itu mobilnya, Kus! Kus, itu mobilnya! Mobilnya Cak Gemblung, cepetan! Cepetan, kejar! Itu, cepet, ngebut! Ya ini udah ngebut ini. Aduh Nahla. Ngebut dari mana sih? Orang pelan kayak gini kok ngebut? Ini udah gas full ini. Nahla, dia kok itu parkir di situ? Loh, emang ada yang mau parkir di sini? Ya, nggak ada sih. Loh ya kalau nggak ada yang parkir di sini, kenapa mobil Nyong boleh parkir di sini? Oh ya ini mobil nggak pantas. Oh iya, sini pakai. Loh, siapa itu? Ngapain masuk ke dalam?
Mas yang tadi itu siapa, Mbak? Oh, itu. Pak Bagdad. Iya, Mbak. Saya nanya namanya, bukan tempat lahirnya. Nah, ini sih. Iya, namanya Bagdad. Bagdad Al-Bukhari. Emang lahirnya di Baghdad? Nanya lahirnya juga. Lahirnya sih bukan di Baghdad, tapi di Sumedang. Oh, kok namanya Baghdad ya? Mana gue tahu, emang gue ibunya. Pengennya sih jadi ibu dari anak-anaknya nanti. Udah deh Mbak, ketemu Pak Bagdad itu susah. Tapi kalau mau nanya-nanya tentang si ganteng itu sih, saya hafal. Dia itu sempurna. Udah ganteng, baik, pinter, kayak raya, keren lagi. Dia datang dari Jerman ke Indonesia. Terus umurnya juga masih 25 tahun, tapi udah lulus S2. Cum laude lagi. Begitu pulang nih ke Indonesia, dia langsung dikasih perusahaan sama papanya. Dan sekarang dia langsung jadi direktur utama. Cewek kayak Mbak sih, jangan ngarepin dia deh. Saingannya berat loh Mbak, ada Steffi Graf. Dia cewek Indo-Jerman, cantik, pintar, oh ya, terus dia dokter lagi. Jadi tukang ayam kayak Mbak sih, mendingan mundur aja. Wah, Mbaknya sok tahu nih. Emang Mbak tahu dari mana kalau saya tukang ayam? Ya tahu lah, tuh. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Pasti bisa ngedeketin si Baghdad. Minum. Aduh, Apa lu? priwe carane? Selamat siang Mbak. Kayak pernah ketemu di mana ya? Tukang pijat yang biasa pijat dada saya ya? Sorry. Mungkin mirip kali ya. Mau ketemu siapa? Nah, itu tuh target gue. Kayak drama-drama Korea. Gue pura-pura tabrakan sama dia, terus kenalan deh. Yah, katanya lulusan Jerman. Baru pakai cara pertama aja, udah langsung kena. Maaf Mas, saya Makanya Nahla, wis lah wis, dimaafkan saja.
Lebih baik kamu itu kembali ke dunia perayam-ayaman kita saja. Gak bisa. Hati gue terlalu sakit buat maafin dia, atau enggak? Halo? Halo, ini dengan Bapak Baghdad. Ya? Iya Bapak, ini saya dari tabloid mau mewawancarai Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya? Enggak ada, maaf. Ih, songong banget sih ini orang. Makin pengen tau nggak gue bikin kena batunya lo. Nala. Ngaca. Wah, mambumu tuh kayak ayam. Udah cocok untuk usaha. Diem lo. Wih, banyak juga followers Lemblung. Iya sih, kalau dibandingin sama gue, jauh banget. Eits, tapi nggak bisa. Gue sakit hati. Lo harus ngerasain apa yang gue rasain. Enak aja. Dia sebelah situ tuh. Lu bercanda aja. Loh, siapa yang bercanda? Ini baca dulu beritanya. Oh. Emangnya si Baghdad ini artis? Bukan di Baghdad. Ini bapak konglomerat mau ngadain acara pernikahannya si Baghdad karo pacare. Inyong ada ide buat ngebantuin kamu. Gimana? Wes, Rika menang baik. Kamu diam aja. Inyong pinjam kartu namanya si Cak Gemblung. Inyong mau tahu alamatnya. Buat apa? Udah deh, sini. Nawarin ayam. Iya, pakai Inyongnya tahu dari tabloid. Katanya di sini tuh mau ada acara gede gitu, besar gitu Mbak De. Inyong dari agen PT mau nawarin ayam-ayaman berkualitas gitu. Aduh, kalau makanan mah udah ada vendornya bang. Walah adalah kendor. Apa yang kendor Mbak? Vendor, vendor. Nah, vendor itu adalah tempat, perusahaan atau catering yang ngurusin makanan konsumsi. Jadi kesini tinggal makanannya aja. Nah, jadi abang mendingan ke sono aja, tawarin di sana. Nanti kan di sana dimasak. Nah, jadi di sana aja. Oh iya, saya ada kartu namanya. Iya, kalau mau boleh. Iya wes lah, nggak apa-apa kalau kayak gitu Mbak. Ya Mbak, Inyong mau tahu Baghdad itu orang kayak gimana ya? Ngapain nanya-nanya? Oh, nggak apa-apa. Inyong mah cuma mau tahu aja. Baghdad itu kayak apa? Biar Inyong itu bisa kayak dia, kayak raya, belajar banyak gitu. Ya gimana ya orangnya? Pokoknya itu dia itu ganteng, cool, keren, bersih, pintar. Terus dia itu sangat-sangat terobsesi sama cewek pintar yang jadi dokter. Oh, tapi aku nggak bisa, nggak apa-apa. Satu lagi, ada lagi. Dia itu sangat nggak banyak ngomong, tapi banyak duit. Oh, ya sama lah karo Inyong. Inyong juga sedikit bicara gitu ya, cool. Inyong mah sama. Tapi kalau sekali ngomong paling Inyong tuh pinjam duit gitu. Ya wes, pakai. Inyong mau pamit dulu ya. Ini ada, kebetulan Inyong ada kartu nama. Barangkali Mbak Ke mau pesen ayam karo Inyong. Langsung ada telepon di sini, calling ya kan. Ada alamatnya juga. Iya, ya udah. Makasih Mbak Ke. Ya udah, ya, Mbak. Ya.
lu bisa buka pintu aku sendiri? Ya, nggak apa-apa dong sayang. Kalau aku bukan pintu buat dokter cantik sayang aku. Yuk. Jelas. Kayak langit dan bumi. Ayo, Nek. Kamu duluan deh ya. Iya dokter Iwan. Oh, nggak lama kok, nggak lama. Nanti malam saya kembali lagi ke rumah sakit. Iya baik dok. Lah, Sama-sama dok. iya. Step. Iya. Lali di kamar nyongnya ya. Masa lupa? Siapa ya? Cilacap, Step, Cilacap. Nek wis nyong ngomong Cilacap, pasti ini kamu inget karinyong. Iya. Maaf, nggak inget. Alah, tadi inget sekarang lupa lagi mana toh. Aduh. Tadi tuh siapa sih? Aku juga nggak tahu. Tapi dia sempat bilang dia tuh dari Cilacap gitu. Cilacap. Tapi bukannya kamu emang pernah tinggal di Cilacap ya? Aduh ya Tuhan. Aku ingat sekarang, aku ingat. Step, kamu ada apa sih? Aku ingat siapa dia. Siapa? Aduh, kira-kira dia dari mana ya tadi ya? Clara. Iya mas, iya. Mas ganteng panggil Clara. Clara. Udah cantik belum ya? Clara. Memangnya tadi ada tamu cowok yang datang sini ya? Jadi sekarang mas bisa nerawang gitu. Oh, jadi tahu tadi ada cowok kesini. Jadi bisa nerawang hati aku juga. Iya, tadi ada cowok kesini. Dia tukang ayam, mau nawarin ayam gitu mas. Siapa namanya? Aduh, Clara nggak nanya siapa namanya. What's the word? Tapi sesuatu dia ngasih ini. Oh iya, Kusna ini ya bener. Kus. Hati-hati lo, kebentok lo. Nggak nyangka gue, lo punya temen orang kaya. Ya, dulu ibune si Stepi itu kerja di Becukai 3 tahun. Nah, kelas 4 sampai Inyong kelas 6, Inyong satu sekolah kalau dia. Sama siapa? Stepi. Iya, Oh. Tapi kok dia kayak gak kenal gitu sih sama lo? ya mungkin saja wajah Inyong udah berubah kali ya. Coba lihat. Iya sih berubah. Berubah kayak apa? Kayak ayam. Wah, sembarangan kamu. Aja ketawa terus kamu. Tahu ora? Obsesi terbesar si Baghdad kayak apa? Apa? Obsesi terbesar si Baghdad itu adalah menyukai seorang perempuan yang ayu, yang pintar. Terus kudu dokter. Dokter. Nek menurutku, ya wis lah. Kamu lupakan saja rasa sakit hati kamu sama si Baghdad. Toh juga perempuan yang dia suka itu ya kayak tadi itu. Nah, semua itu tuh sudah ada dalam dirinya si Stepi. Wes lah, lupakan saja, kamu kerja lagi. Nah, bantu ini Nyong ya. Kan. Tuh. Makan tuh. Aku bener-bener gak enak deh sama teman aku yang tadi.
Pasti dia kirain aku sombong. Ya enggak lah, namanya juga tadi kamu emang lupa kan? Oh iya, emangnya dia itu tadi berarti banget ya buat kamu? Bukan gitu sayang, biasa aja sih. Ya cuma aku jadi ngotot SD Cilacap. Bayangin, aku pindah dari Jerman, nggak ke Jakarta tapi malah ikut mama tugas di Cilacap. Untung ada Kusna ini. Dia satu-satunya teman deket aku. Kalau nggak ada dia, aku pasti susah banget adaptasinya. Jadi dia itu cinta monyet kamu dong? Iya, apaan sih? Sayang, menurut kamu kalau aku temuin Kusna ini gimana? Nggak usah dulu lah. Aduh. Cocok ya, cocok aja. Kalau menjadi dokter itu yang dilihat bukan wajah, tapi otak. Wah, kan lo sendiri yang bilang sama gue. Kalau mau deketin Baghdad itu harus jadi dokter. Mana sih lo? Alah, dalah, masa gara-gara dendam kamu tiba-tiba mau jadi dokter? Alah, rungok nakie. Cah bagus mau bicara. Kalau mau jadi dokter itu tahapannya panjang banget. Nah, habis itu kamu itu harus punya nilai yang bagus. Sekolahnya aja 7 tahun. Belum lagi masuk kerjanya susah. Apalagi kamu mau jadi dokter spesialis, lama banget. Itu kan dokter beneran Kusna ini. Lah, maksudnya? Maksud gue jadi dokter bohongan gitu. Dokter bohongan? Iya. Gue jadi dokter bohongan, jadi gue belajar sama dokter beneran. Biar gue tahu cara jadi dokter tuh gimana gitu. Mau belajar karo siapa? Lu punya kenalan dokter nggak? Tuh, Nahla. Kita ini tukang ayam, orang anak kenalan dokter. Apa yang dirasakan, Mbak? Hati saya, Dok, sakit. Ayo coba kita periksa. Nggak usah diperiksa, Dok. Biar hati saya nggak sakit lagi, mendingan dokter ajarin saya gimana caranya jadi dokter. Suster? Ya, Dok. Orang ini salah masuk rumah sakit. Bawa ke rumah sakit jiwa. Dok, saya nggak gila, Dok. Saya nggak gila, Dok. Hati saya sakit ini, Dok. enggak ini loh, maksudnya. Dok. Ini gimana ini? Nah, ini Bagong nih, Gong. Nah, ini Gong. Oke, Gus, bentar. Gimana? Sorry, macet. Yo, tas dulu. Mantap. Ini dokternya nih. Ya. 10. Iya. 10. Bapak kek, baksona 2 lagi ya. Satu aja, Mas. Gue udah kenyang. Oh iya. Taruh dulu, gue pengen ngomong. Dulu, ngapa? Bentar, Ini dulu. Udah, ntar ngobrol gak? Elah lu mah. Bisa nanti apa ya? Aduh. Komisi gue sekarang aja. Oh iya, ntar dulu nih, ngapa ini masalahin dulu? Udah, itu kan gue udah bawain. Sekarang. Iya, marah-marah. Nih, tuh dulu. Oke. Aman ya? Dokter. Siap. Gue tunggu sini ya. Ya. Pak dokter, jadi begini. Yang malu nih. Ada apa nih? Ngundang saya ke sini. Ada perlu saya bantu? Jadi begini Bapak Pak dokter. Yang ini ada teman, ini si Nahla. Dia itu ada nganu itu loh, supervisi apa ya namanya lu? Observasi. Itu dia. Observasi. Nah, observasinya itu mengenai tentang hal-hal yang berbau dengan dokter. Nah, jadi dia pengen tanya tentang hal-hal yang berbau dengan dokter itu. Ya, pertama-tama harus sayang dan cinta dengan makhluk hidup. Nah, ini loh. Dokter jenius namanya. Terus Pak Dokter, terus. Ya, harus sayang dan cinta dengan makhluk hidup, terutama dengan anjing, kucing, ayam, dan marmut. Buaya juga oke. Tapi jangan buaya darat loh.
ini mohon maaf loh nih, mohon maaf banget pada dokter ini. Hubungannya antara dokter dan hewan ini apa? Ya dokter sama hewan itu erat hubungannya. Karena saya dokter hewan. Adalah? Besok langsung jemput gue ya, gue gak masuk. Ngapa emangnya Nahla? Capek gue mikirin si Jagemblung itu. Oh, dokter hewan? Bukan dokter hewan, si Bagdad. Oh, ya wes lah kalau kayak gitu. Mendingan sekarang kamu pergi istirahat saja. Barangkali habis kamu istirahat, kamu dapat ide brilian buat gimana caranya deketin si Bagdad, si Jagemblung itu. Oh iya, Nahla, tapi ada baiknya sih. Ya pemikiranku ini kayaknya kamu mendingan sudahlah, kamu lupain saja rasa kesel kamu sama si Bagdad itu. Gak bisa, enak aja. Harga diri gue diinjek-injek sama dia. Gak terima gue. Iya wes Nahla. Kamu pergi istirahat saja sana. Ya. Selamat malam Nahla. Udah. Ya. Kasih. Ya. Hati-hati lo. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Orang ngomong gitu lagi nyong. Masa-masa dulu di Cilacap indah ya? Iya, pakai banget. Apalagi semenjak kamu jadi anak baru. Alah, hidup Inyong itu jadi semakin berwarna gitu. Warna-warni lah kayak gula linjot. Tuh kamu tuh masih sama kayak dulu. Nyenengin. Dulu waktu lulus SD, terus aku pindah ke Jakarta. Aku ngerasa kehilangan kamu banget tau gak? Tapi aku gak tahu gimana cara hubungin kamu. Ada langit Cilacap. Walah dalah, langsung suram, gelap, gulita gitu semenjak ada kamu. Kamu tuh kita baru ketemu sehari, kita udah bikin aku ketawa mulu. Alas, ini mau bisa aja. Alah, tenang hati gue tenang ya. Kita sering-sering ketemu ya, biar aku nggak stres. Abisnya punya pekerjaan bikin stres. Terus cowok aku freak kebersihan gitu, kaku. Tapi untung aja malaikat penyelamat aku datang dari Cilacap.
Ya wes, sana kerja. Ntar pasiennya pada dulu kelamaan, pada ngambek orang jadi sakit. Duh, udah. Hari ini kamu kebanyakan bikin aku ketawa. Ya wes, nyong masuk dulu. Walah, dah hebat kamu, Step. Orang lali Banyumasan. Sorry. Kelalen. Nampi kemutan kie. Apa? Inyong ada teman cewek. Dia itu apa ya namanya dia? Ya, pokoknya dia itu pengen tahu banget lah semua tentang urusan dokter gitu. Kamu mau orang ngajarin dia? Siapa? Pacar? Iya. Bukan apa namanya baru calon. Bukan juga sih. Pokoknya temen. Ya wes. Iya, udah deh. Kamu. Dadah. Rasanya ya. Nala, inget ya, begitu yang kamu mau itu sudah capek, kamu kudu ngelepasin si Cak Gemblung itulah. Ya iyalah, gila kali lo. Nggak mungkin gue baper sama orang yang udah nyakitin hati gue. Bukan cuma itu aja. Masalahnya kita ini minta bantuannya sama kancaku yang notabene itu calon istrinya si Cak Gemblung itu. Iya, gue ngerti. Tapi kayaknya emang udah diatur kali ya. Pas banget tuh yang bantuin gue itu calonnya dia. Jadi gue bisa banyak nanya tuh apa aja yang disukain sama Baghdad dan apa aja yang gak disukain sama Cak Gemblung itu, ya nggak? Nih, kenalan dulu, weh. Ya. Steffi. Nah lah. Setelah duduk ya. Pakai baksonya. Ini nggak pakai ini kita ngobrol di kafe. Kafe, bakso, mangkal aja lu bilang kafe, dasar. Jadi, ada yang bisa aku bantu? Priwe Ki. Harusnya yang nanya tuh dia, bukan kamu, Step. Iya deh, gue tanya. Jadi gini loh, Steph. Gue ada tugas kampus. Jadi gue pengen tahu soal dokter. Oh, kamu anak psikologi? Iya. Di kampus mana? Kampus IKIK, semester 6. IKIK? Perasaan aku nggak pernah denger kampus namanya IKIK deh. Itu mungkin kampusnya nggak terkenal kali, tapi lo tahu kan IKIK kan? Iya. Oke, terus? Kayak gitu. Jadi gue mau nanyain ke lo soal kedokteran. Dari cara jalannya, cara ngomongnya, cara pakai bajunya. Pokoknya segalanya deh gitu. Oke, aku nggak keberatan kok. Nahla. Baru sekali bertemu. Apa nih yang kamu catat, Nala? Kebohongan. Kebohongan? Iya. Gue nulis kebohongan ini, jangan sampai nih gue ketemu sama Stepi. Gue lupa kan apa aja yang gue bohongin tuh. Gue nulis, gue ngaku sama dia tuh anak psikologi. Terus kuliah di IKIK. Apalagi ya? Lupa gue. Semester 6. Itu semester 6. Untung lo ingetin tuh. Iya. Semester 6. Bohong itu harus konsisten, nggak boleh berubah-berubah. Biar orang yang kita bohongin itu percaya sama kita, nggak boleh dirubah-rubah. Bentar aja, Kak. Ngomong-ngomong, yang baru denger ya, ada kampus IKIK. Di mana ya tempatnya? IKIK itu singkatan. Apaan? Ini kagak, itu kagak. Kamu Nala. IKIK gitu loh.
observasi soal dokter. Iya, udah beberapa hari ini sih. Buat apa ya? Buat tugas kampus gitu, dia kan anak psikologis. Temen kamu. Ya gitu deh. Mohon maaf, Mbak. Saya mau buru-buru. Istri saya mau melahirkan. Oh, iya Mas, nggak apa-apa. Yaudah, lain kali hati-hati ya Mas kalau bawa mobil. Iya, Mbak. Tapi nggak apa-apa kan, Mas? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, mohon maaf ya, Mas. Iya. Bu, saya pergi dulu ya, Bu. Iya Pak, hati-hati ya Pak, lain kali. Kenapa? Kok diam aja? Nggak apa-apa dok. Makasih banyak ya dok. Udah nolongin saya tadi. Kalau dokter tadi nggak nolongin saya nggak ngerti nasib saya tadi seperti apa dok. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Ya udah kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Silakan. Permisi. Dokter baru? Perasaan nggak ada di dokter baru. Cuma aku doang yang baru di sini. Iya. Aku pun juga sebelumnya nggak pernah ngeliat dia. Cewek cowok? Cewek. Cantik. Keren. Modis. Sejak kapan kamu muji cewek lain cantik? Saya enggak kok, aku nggak muji siapa-siapa kok. Oh ya, kita jadi makan siang. Terus habis makan siang kita jadi ambil baju akad nikah. Sayang, terus gimana persiapan pernikahan kita? Jujur, aku belum bisa nyiapin apa-apa. Aku lagi sibuk banget. Sayang kan aku ada tes terakhir yang aku harus jalanin. Kok kamu malah jadi lebih pentingin hal lain daripada pernikahan kita? Please sayang, ngertiin aku. Apa jangan-jangan kamu itu sekarang udah nggak serius sama rencana kamu sendiri? Kok rencana aku sendiri? Emang kamu nggak mau nikah sama aku? Ya, ini kan rencana dari kamu. Dokter Stevi, ada pasien yang baru masuk ruang IGD. Oh, iya dokter. Kita harus segera menanganinya. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau Kalau mobilnya digeser dikit. Gimana ya? Mas, maaf mobil saya metik, jadi nggak bisa digeserin. Mas? Dokter? Ya ampun. Saya nggak nyangka banget kita bisa ketemu di sini, dok. Maaf mas, tadi saya nggak sengaja lewat sini, terus tiba-tiba mobil saya mogok. Mobil saya kayak... Nggak apa-apa, dok. Nggak masalah, dok. Mang, masih lama nggak, Mang? Bentar lagi mbak kayak. Dok, gimana kalau supir dokter tetap benerin mobilnya di sini, terus dokter nunggu di dalam rumah saya? Gimana? Saya jadi ngerepotin. Nggak masalah, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Bentar ya.
Buruan ya, Man. Jasnya bagus. Makasih ya. Ini jas buat akad nikah saya. Oh, ternyata udah mau nikah. Oh iya, Bu Dokter, silakan duduk. Ya ampun, saya lupa. Kita belum kenalan loh. Oh iya juga ya. Nah lah. Bagdad. Bu Dokter, saya ke dalam dulu ya. Ah, iya, siap. Silakan duduk. Terima kasih. Buset, di rumah gede amat. Dokter Nahla. Panggil Nahla aja, jangan panggil dokter. Maaf ya kalau gitu. Nahla. Perkenalkan ini mami saya. Halo Tante. Cantik sekali kamu Nahla. Terima kasih Tante. Yuk, duduk ya. Ah, iya. Kamu tinggal di mana, Nala? Saya tinggal di Paramount Estate, Tante. Papa kamu pengusaha? Papa seorang ahli bedah. Yuk, Nala. Ngapa? Nala. Kamu itu porse baper. Jangan main hati. Kasihan si Stepi. Dia udah baik sama kita. Iya, gua ngerti. Tapi kasihan ya si Stepi ya. Udah cantik, baik. Kok dia mau gitu loh sama cowok kayak gitu? Kan aneh. Nahla. Yang namanya cinta, ya mau kayak gimana? Oh, kamu itu. Lagi. Udah nelpon, Gus. Tunggu bentar. Halo? Nahla, siang ini ada waktu? Yang ini ya? Aduh, aku cek jadwal pasiennya dulu ya. Oh, kayaknya kosong nih. Gimana kalau kita makan siang? Kamu bisa?
Ya? Boleh saya bilang sesuatu sama kamu? Boleh. Saya ini mau nikah sama pacar saya. Dia dokter juga, sama kayak kamu. Saya sayang banget sama dia. Tapi entah kenapa, setelah saya ketemu sama kamu, saya jadi ragu untuk mau menikah sama dia. Kok gitu? Saya merasa ada perasaan kalau Steffi. Duh, Bagdad kamu di mana sih? Aduh. Nala, jujur ini berat bagi saya, tapi saya harus bilang ini ke kamu. Kalau saya nyaman dan saya bisa jadi apa adanya kalau saya sama kamu. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya Iya, ini rumah aku. Supir kamu rajin banget ya, malam-malam masih bersih-bersih. Oh, dia emang gitu orangnya, terlalu rajin. Ya udah kalau gitu kita masuk aja yuk. Yuk. Yang bersih ya, Mang. Bagdad, ini kenalin, ini mama aku, ini papa aku. Tante, Bagdad. Iya. Papanya Naila. Putri sering banget ngomongin tentang Bagdad. Putri? Putri siapa, Tante? Anak saya. Oh, Putri ini ya Nahla. Iya. Karena saya kan punya putri satu-satunya, jadi saya manggilnya Putri. Iya. Bukan begitu, Nahla? Iya. Oh iya, Bagdad, kita makan sama-sama di sini ya. Tante, Om, kayaknya nggak apa-apa deh. Nanti malah jadi ngerepotin. Oh, enggak kok, Nak. Apa? Ya? Ya udah, kita ke ruang makannya sama-sama ya. Boleh, boleh. Ayo, ayo. Iya, lupa. Ruang makannya di sana. aduh. Maaf, Mbak Dada. Saya ini kebanyakan rumah, jadi sampai lupa sama ruangan-ruangannya. Makasih ya, Tante. Ya, hati-hati di Makasih, Om. jalan. Oh ya, sama-sama. Hati-hati ya. Hati-hati.
Jangan ngebut-ngebut. Dah. Ganteng tenan ya si Badak ya. Orang actingnya udah selesai kok, malah peluk-peluk. Ya maaf keterusan nih jadinya saya. Biasaan. Bos. Pangerannya. Hah? Oh iya, Dua. buat saya semua. Iya, Oh iya kalau satu. Tuh. Iya iya. Aduh. Makasih Kos. Lebih enak jadi bawa palsu daripada ngojek. Bisa peluk-peluk lagi. Makasih ya, Kus. Walah dalah udah selesai ya pulang kalau sana. Masuk ke dalam lagi. Lali. Aku tak mulai ya. Ya. Hati-hati. Waalaikumsalam. Aduh. Lah. Ah, Wes lala. Sekarang itu sudah waktunya kamu untuk putusin si Baghdad. Nek ya aku lihat kayaknya tuh udah jatuh cinta banget sama kamu. Lagian lah, kita tuh mau habis modal berapa banyak lagi. Sewa ini, sewa itu, sewa anu ya habis belas semuanya. Lagian aku juga mikirin si Stepi, biar bagaimanapun juga ya dia tuh kanca aku. Nah, gue nggak bakal putusin Baghdad sekarang. Gue bakal rencanain pernikahan sama dia. Setelah semua itu udah beres, baru deh gue putusin dia. Biar dia lebih sakit hati daripada gue. Jangan stres kamu ya. Pakai acara mikirin pernikahan segala. Terus gimana nasibnya si Stepi? Udah lo tenang aja. Pasti juga dia nanti balikan lagi kok sama si Stevi. Wah sembarangan kamu. Ya aku ya ada tega lah kalau misalkan kebikin si Stepi itu sakit hati. Please lah, Kus. Ini demi nebus sakit hati gue. Ya. Baghdad. Dari mana kamu? Aku habis meeting. Kamu lupa ya janji kamu. Kamu bilang hari ini kamu bakalan jemput aku. Iya, tapi Steph, Kamu tuh nggak pernah kayak gini, Baghdad. Kamu tuh sama sekali nggak pernah kayak gini, sama sekali. Steph, dengerin aku dulu, Steph. Dari mana sih? Hah? Ada apa? Kita ada masalah? Aku minta maaf banget ya. Hari ini aku capek banget dan aku mau istirahat. Ya. Baghdad! Baghdad! Halo. Lagi mau berangkat ke sakit nih. Oh, bisa. Iya, tapi ketemuannya jangan di rumah aku ya. Iya, kita ketemuannya di halte depan kompleks rumah aku aja gimana? Oke, bye Baghdad. Kamu ini orang tinggal aja. Nah, Baghdad itu sepertinya sudah masuk ke dalam perangkap kamu. Nah, sekarang sudah waktunya kamu itu untuk sakitin hatinya dia. Ntar dulu, enak aja. Belum selesai nih masalahnya. Bilang sama bos, hari ini gue gak kerja ya. Bye.
Hei, Kala. Wah, ngeblabar pisan. Iya, iya, iya. Kamu terlihat ceritanya yang bener dong. Udah, kamu kan lagi nih. Jadi kita cari makan aja dulu ya. Aku mau makan es krim. Selamat makan. Selamat makan. Apa ini? Buka aja. Cincin. Saya mau menikah sama kamu. Iya, tapi kan kamu juga udah mau nikah. Tapi saya maunya menikah sama kamu. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Kandani orang ngandel ya kayak kue. Ngomong bahasa Indonesia yang benar aja, Kus. Nggak ngerti gua lo ngomong apa. Dikasih tahu nggak percaya kayak gitu. Coba kalau misalkan dari kemarin-kemarin kamu itu sudah putusin si Bagdad, wes gak akan ada masalah lagi. Ya mau gimana lagi, udah terlanjur. Mana dia mau ngelamar gue lagi setelah putus sama Steffi. Ya Allah, astagfirullahaladzim Nahla. Steffi yo koncoku, rotega lah aku bikin dia sakit hati. Ah, pusing gue. Lu sama, ngelundasku nene. Ini nih, contohnya orang bohong. Kebohongan itu cuma bisa ditutupi sama kebohongan. Sekali bohong akan tetap terus bohong. Katanya temannya mama yang bakal nyatakin semuanya. Kita tinggal nentuin di sana aja. Bagdad. Bagdad ada apa? Steffi. Kita putus. Kenapa? Apa karena aku terlalu sibuk? Iya, karena aku baru bisa nyelesain semua ini, iya. Enggak. Bukan karena itu, tapi ini salah aku. Aku ngerasa aku nggak pantas buat kamu. Itu alasan orang bodoh, pengecut, dari cowok yang mutusin ceweknya. Tapi nggak punya nyali buat ngasih tau alasan sebenarnya. Lu ngomong kie, lu tahu tapi kenapa Stef ada apa? Aku hanya nikah sama Bagdad. Yang mutusin aku kok.
Step, udah, jangan kaki. Yuk, yuk. Stepi karo Baghdad putus. Ini semua kamu yang rusak. Kamu kudu tanggung jawab. Tahu gak sih, ini udah malam. Tahu nih sih, Mas. Tahu nih. Sini. Nahla, kamu itu tega, Nahla. Jahat. Kamu sudah bikin si Stepi karo Baghdad putus. Vi. Nala, apa kabar? Gimana tugas kampusnya? Ada yang mau gue omongin sama lo, Steph. Observasi itu sebenarnya bukan tugas kampus gue, Steph. Gue bukan anak psikologi. Gue anak ekonomi. Dan itu juga dulu. Gue pernah kuliah 2 semester. Tapi gue gak ada biaya lagi buat terusin kuliah gue. Dan akhirnya gue jadi tukang ayam. Iya, gue tukang ayam sama kayak Kusnaini. Gue gak ngerti. Beneran? Semua ini berawal dari rasa sakit hati gue sama Baghdad. Gaji Mbak selama 1 tahun ditambah dengan ayam-ayam ini kalau dijual, itu nggak akan sanggup untuk mengganti kemeja dan juga celana saya, ngerti? Gue cari tahu siapa Baghdad. Dan akhirnya gue tahu Baghdad adalah seorang cowok yang perfect, yang terobsesi sama dokter. Makanya dari situ gue belajar mati-matian sama lo, gimana caranya jadi dokter. Dan akhirnya gue dekat sama dia, dan akhirnya dia jatuh cinta sama gue. Terus, kenapa kamu gak mutusin dia? Kamu sakit hati kan gara-gara Baghdad. Dan rencana kamu juga udah berhasil. Gue jatuh cinta juga sama Baghdad. Dan gue juga gak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Gue mau nikah sama dia. Maafin gue, Steph. Maaf. Buat apa? Buat aku ikut bahagia. Karena kalian udah berhasil ngancurin perasaan aku. Silahkan kalian lanjutin hubungan kalian penuh kebohongan itu. Aku gak bakalan balas dengan apapun itu. Karena aku tahu Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Nggak bakalan nikah sama Baghdad Gus. Nggak benar-benar mencintai Baghdad. Dia gak bakalan nyakitin Baghdad. Salah bakalan jadi istri ya Baghdad Gus. Udah, stop, kamu gak usah nangis lagi ya.
Oh jahat Nahla. Aku yang nyesal apa dengan sampai akhirnya lain yang juga kan yang harus kehilangan. Dan cuma itu saja. Dan juga sampai aku ada di hatinya si Cathy. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Saya terima nikahnya Dr. Nahla Kirana binti Punto Jati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar. Dia bukan dokter. Sumpah lainnya orang bohong. Diakusi kalian semua sama si Nahla, dokter gadungan itu. Lu siapa? Lu siapa? Lu berani-beraninya ganggu acara gua, ha? Yakin lah sumpahnya orang bohong demi Allah. Itu si Nahla dokter gadungan. Steph, maafin aku, Steph. Dengerin aku dulu, Steph. Setelah 1 bulan dari pernikahan lo yang gagal, baru sekarang kamu minta maaf. Steph, dengerin aku dulu, Steph. Aku minta maaf, Steph. Oke, aku maaf. Steph, tunggu dulu, Steph. Dengerin aku dulu, Steph. Apalagi sih? Kamu mau ngasih tau aku gimana rasanya dibohongin? Iya. Tadinya aku memang sakit hati dibohongin. Nahla itu sebenarnya bukan dokter. Dia adalah tukang ayam. Tapi Steph, aku kehilangan Nahla. Aku nggak bisa hidup tanpa Nahla. Aku benar-benar cinta sama Nahla, Steph. Aku nggak peduli mau dia tukang ayam, mau dia dokter, mau dia apapun. Aku nggak peduli sama dia, Steph. Aku tetap cinta sama dia. Dan Kusnainem pun juga bilang kalau kalian sempat dekat. Bahkan dia sempat kasih undangan buat kamu. Makanya aku kesini. Siapa tahu aku bisa dapat info mengenai dia. Nahla nggak ada. Nggak tahu dia kemana. Di kampung yang nggak ada. Pokoknya nggak ada yang tahu deh dia pergi kemana. Di kosan yang nggak ada, di tempat ayam itu juga nggak ada. Pokoknya aku udah lost kontak sama dia. Mas, ini ayam saya, Mas. Saya mau ambil ayam saya. Maaf ya, Mas. Apaan sih? Itu lihat kan yang datang loh. Selamat pagi semuanya. Bos mana bos? Hari ini gue mau kerja lagi di sini. Oke nggak tuh? Nanti bayar ikan Nahla. Nyong cari ke tempat kosannya. Satu kampung yang cari orang, nak. Gue lagi betapa biar bisa move on. Biasa. Malah bengong kerja lo kerja. Kerja semuanya kerja. Bengong aja lu, lihat gue. Tiap kesabaran pasti ada hasilnya.
perjuangan menjadi dokter. Meskipun gadungan, tapi demi mendapatkan cinta, sudah ada hasilnya. Ya, walaupun itu dia lakukan untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Sama seperti saya. Sudah berminggu-minggu saya berpura-pura menjadi tukang ayam. Dan itu saya lakukan hanya untuk menunggu kamu datang. Nahla, siapapun kamu, apapun kamu, saya akan tetap cinta sama kamu. Saya sayang sama kamu. Karena cuma kamu yang telah menyadarkan saya apa arti dari cinta sejati. Aku juga sayang sama kamu. Nyala, tukang ayam dapatnya pengusaha. Kamu lah karo inyong.